sikap memilih gitu ya. Jadi bukan milih dulu baru istikharah. Oh iya. Tapi istikharah dulu baru milih. Istikharah dulu, kemudian Allah akan memberikan pilihan. Bukan pilihan manusia, tapi pilihan Allah. Pilihan Allah. Gitu ya. Ya, Dan itu menarik itu. Itu konsepnya ya. Nah, artinya itu kan pesan-pesan yang sesungguhnya berbau politik. Ya. Kekinian, kontekstual. Persis. Tapi kan menyejukkan. Menyejukkan. Gitu. Tidak mengarah kepada pasangan manapun, kontestan manapun. Ya kan? Dia lebih menyentuh kitanya. Menyentuh ke kita sebagai pemilih. Ya. Dan dia tidak masuk ke ranah kandidat-kandidat itu gitu nggak loh. masuk ke ranah elektoral lah itu. Ya, nggak masuk gitu. Itu menarik. Menarik. Itu ya. Walaupun tadi agak lama ya Bang ya. Agak lama. Nggak, maksudnya begini. Artinya kalaulah pendakwah-pendakwah kita, tokoh-tokoh kita bisa menyampaikan dakwah-dakwah dalam tanda petik berbau politik. Ya. Ya, metode-metode yang santun, diksi-diksi yang menyejukkan itu kan menjadi harapan. Ya, itu menjadi penting gitu ya. Ya, apalagi kalau kita seperti Dinda bilang bahwa kita ini al-wasliyah, jam'iyatul wasliyah, perkumpulan jamaah yang menghubungkan. Jadi kita ini tugasnya adalah menghubungkan. Iya, membangun wasilah silaturahmi, bukan malah kita memecah-mecah gitu kan. Atau kita ekstrim kita buat. Apa itu? Kalau ulama-ulama dulu kan santun-santun. Ya. Udah, kalau yang sekarang berhenti main medsos lagi. Gimana? Untuk ustadz-ustadz. Jadi ustadz-ustadz ini nggak usah main medsos ya? Iya. Iya ya. Atau kita kasih ustadz cukup satu aja medsosnya. Iya. Ya. Terbatas. Atau dia hanya mengirim konten dakwah saja. Jangan juga, sama aja. Enggak juga ya. Sama aja. Kalau konten tapi repot juga karena politik ini menjadi bagian dari ajaran Islam. Ini kan soal ekstrim. Mau nggak kita mendorong? Kita mendorong, bukan melarang ya. Ya. Kita menghimbau teman bapak guru-guru kita, teman-teman kita yang aktif dalam kegiatan keagamaan, membatasi diri untuk menggunakan media sosial. Itu perlu. Itu salah satu bagian dari literasi media juga, membatasi penggunaan. Kalau nggak ranahnya nggak usah lah gitu ya. Nanti akan terbangun sendiri tuh. Akan terbangun ya. Akan terbangun sendiri karena memang udah 10 tahun kita main medsos gitu Bang. Agak mengubah habit kan agak sulit. Ya. Makanya kita batasin pelan-pelan. Udah pernah kena hack? Abang selama pemilu udah pernah kena hack belum? Nomor WhatsApp atau Facebook? Di cloning kemarin. Nah, udah pernah kan? Udah. Nah, itu bagian-bagiannya. Ya. Stres nggak? Nggak perlu disetresin sebetulnya. Tapi nggak semua orang bisa kayak abang. Iya. Tapi ya itu adalah bagian dari situasi digital kita. Kalau kita terlalu sering main media sosial, Bang. Data kita tuh di mana-mana, Bang. Ya. Gitu aja. Betul. Oke, terakhir saya kira gini, Rina, apalah pesan buat para terutama tokoh ya? Saya lebih ke tokoh ya, karena tokoh ini yang kemungkinan akan lebih banyak didengar oleh khalayak, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, gitu ya. Apa pesan buat tokoh-tokoh kita terkait dengan beberapa hari ke depan kita mau masuk ke hari H pemilu presiden, wapres, dan legislatif, terkait dengan penggunaan media sosial dan informasi-informasi yang baiklah. Mungkin untuk pesan untuk teman-teman atau guru-guru kami yang aktif di masyarakat dalam kegiatan keagamaan, itu dalam konteks pemilu 2024 ini, karena ini masa tenang, sama-sama kita menjaganya tenang, kemudian juga menghindari hal-hal yang tidak perlu. Kalau memang misalnya terpaksa sekali lah Bapak Ibu untuk mau nge-share sesuatu, pastikan dulu apa yang Bapak Ibu share itu betul-betul baik dan betul-betul sudah teliti, sudah jernih, sehingga orang-orang yang menerima informasi dari kita itu mendapatkan informasi yang jernih juga. Dan yang paling penting adalah setelah pemilu 2024 ini, bagaimana tadi kita bisa kembali seperti semula, kita kembali seperti biasa. Dan ke depan kita bangun kesadaran bersama untuk membatasi diri
dalam menggunakan media sosial, batasi pada hal-hal yang baik saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau secara teknis panjang lagi diskusinya, Bang. Ya. Mungkin untuk menyejukkan situasi harus banyak-banyak ngopi kita ke depan. Ya, yang ngopi ya. Ya, supaya santai gitu ya. Oke, saya kira cukup menarik dan asik lah diskusi siang hari ini. Bukan ngembang abang ini kan? Enggak lah. Jadi dari mulai cuaca tadi agak terik, terik bahkan. Terik. Ini sekarang sudah mulai rintik. Ya, ini kan pertanda baik nih. Insya Allah. Ya. Betul. Karena baiknya hujan itu, Allah pun fasilitasi dengan satu doa sebetulnya. Ketika hujan deras itu ada doanya. Ya itu kan sesuatu yang baik berarti. Gitu ya. Jadi pemirsa, demikian diskusi kita dengan Dr. Farul Rozi. Dan insya Allah nanti ke depan kita akan diskusi dengan beliau dengan topik-topik yang lebih menarik. Karena belum tuntas nih soal tabayun digital sebetulnya. Dari buku yang 360 halaman lebih ini hanya menjadi bagian kecil saja yang kita diskusikan. Sampai ketemu pada pertemuan dan diskusi kita yang akan datang. Terakhir saya ingin sampaikan, hiduplah wasdia, zaman berzaman. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.